Hello Smart Student. Perkenalkan, kami dari kelompok 84 KKN ITERA. Persiapkan dirimu untuk belajar matematika dengan topik hari ini adalah geometri. Materi pokok. Pengertian geometri sendiri adalah ilmu matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi relatif, dan sifat ruang. Pembagian dari geometri itu ada 3. Yang pertama titik, garis, dan bidang. Perlu diingat, titik tidak memiliki definisi dan tidak diberi nama dengan huruf kapital. Aksioma atau postulat hubungan titik, garis, dan bidang ada 2. Yang pertama, garis hanya dapat dibentuk dengan 2 titik berbeda. Garis diberi nama dengan huruf kecil atau menyebut 2 titik yang dilewati garis. Kemudian bidang adalah sebuah luasan atau bidang datar dan hanya dapat dibentuk dari 3 jenis. Yang pertama, 3 titik berbeda. Yang kedua, 1 titik dan 1 garis. Kemudian yang terakhir, 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Bidang diberi nama dengan huruf kecil atau menyebut minimal 3 titik yang terdapat pada bidang tersebut. Terdapat 2 jenis kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik berada di atau pada garis. Contohnya saja pada gambar merupakan titik P yang mana terdapat pada garis yang menghubungkan titik A ke B. Yang kedua, titik berada di luar garis. Contohnya titik Q yang tidak berada dan tidak melewati garis yang menghubungkan titik A ke B. Kedudukan titik terhadap bidang terbagi 2. Yang pertama, titik berada di atau pada bidang, yakni titik P pada gambar, di mana titik berada pada bidang karena yang pertama, bidang melalui titik atau titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Sedangkan yang kedua, titik berada di luar bidang, yang mana pada gambar yang merupakan titik Q, di mana titik berada di luar bidang karena yang pertama bidang tidak melalui titik atau titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Kedudukan garis terhadap bidang terdapat 3 jenis. Yang pertama, garis berada di atau pada bidang karena ada 2 titik yang dilalui garis pada bidang itu. Contohnya garis AB, AC, dan lain-lain. Yang kedua, garis menembus atau memotong bidang karena ada 1 titik yang dilalui garis pada bidang itu atau adanya titik tembus. Contohnya garis PQ. Yang ketiga, garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang tersebut. Contohnya RS yang sejajar dengan AC pada bidang. Hubungan antar garis terbagi menjadi 2. Yang pertama, garis sejajar yang merupakan garis hasil dari AD menuju BC. Yang kedua, garis berpotongan yang mana garis yang dihasilkan dari AD menuju BC dipotong oleh garis AC atau biasa disebut garis diagonal. Garis sejajar tidak terbentuk titik perpotongan garis dan terletak pada bidang yang sama. Hanya dapat dibuat satu bidang dari garis tersebut. Sedangkan garis perpotongan terbentuk satu titik perpotongan atau juga sudut perpotongan yang terletak pada bidang yang sama dan hanya dapat dibuat satu buah bidang dari garis tersebut. Hubungan antar bidang terbagi 2. Yang pertama, bidang sejajar di mana bidang HGEF dan bidang ABCD tidak dihubungkan oleh sebuah garis sebagai bidang perpotongan. Sedangkan yang kedua, bidang perpotongan yakni terdapat garis CD sebagai bidang perpotongan antara bidang ABC dan bidang CDEF. Aksioma atau postulat pada kedudukan titik, garis, dan bidang terjadi apabila 2 bidang berpotongan tegak lurus, maka seluruh garis dari bidang 1 terhadap bidang 2 juga tegak lurus.
dan hasil dua bidang adalah garis, sedangkan hasil perpotongan 3 bidang dapat berupa garis atau titik. Untuk lebih memahami materi ini, silakan teman-teman mengerjakan latihan soal berikut. Sekian dan sampai jumpa lagi pada kelas selanjutnya. Tetap semangat!